Kami punya bukti. Sebelum jadi bupati kita klaim sini bahwa di tanah bapaknya. Bahkan bilang Pak Babi itu amat 1 meter tanah bapaknya. Saksinya ada. Saya siap klarifikasi Pak, duduk 4 mata. Kalau betul saya omong ini asal sekarang juga Tuhan ambil saya punya nyawa. Dari percakapan hari ini kita ingin juga kemudian mendesak pemerintah, jangan sekedar cuma dalam bahasa tadi kalau disebut jangan cuma sekedar membongkar atau mengusir warga dari situ dalam tanda kutip ya. Tapi kemudian pemerintah juga perlu kemudian menyediakan tempat tinggal yang layak. Kita itu berasal dari tanah, hidup dari hasil di atas tanah, mati pun akan kembali menjadi tanah. Siapapun dia, baik masyarakat maupun pemerintah untuk menghargai hak orang, apalagi tanah, jangan main-main dengan tanah. Dalam beberapa bulan terakhir, satu persatu bangunan di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dibongkar. Bangunan tersebut antara lain lapak pasar hingga pada rumah-rumah warga. Terkini, satu kasus yang kemudian membuat heboh jagat di NTT juga kemudian merambat sampai pada tingkat nasional adalah pembongkaran rumah warga oleh pemerintah Kabupaten Ende. Di satu sisi, pemerintah daerah melalui bupatinya Yosef Benedictus Badioda menegaskan dirinya bermaksud untuk mengamankan aset daerah yang ada di Kabupaten Ende. Namun demikian, di sisi lain, kritik keras berdatangan. Pamda Indonesia misalnya menyebut bahwa tindakan ini merupakan satu bentuk perampasan terhadap hak asasi manusia. Mereka menyebut bahwa tindakan yang dilakukan ini melanggar HAM dan juga merampas ruang hidup masyarakat daerah. Bahkan mereka juga menilai ada indikasi pelanggaran yang sifatnya sistematis dan terstruktur. Di tengah itu, Gereja Katolik melalui Tarekat Serikat Sabdala atau SVD menyebut adanya ruang dialog yang telah dibuka atau yang telah dilakukan, namun tidak diindahkan. Padahal tanah tersebut disengketakan, memiliki sejarah yang cukup panjang, bahkan melibatkan dokumen sejak tahun 1924. Lantas pertanyaannya adalah, apakah ini murni penegakan hukum dan penertiban aset, atau justru bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Sudah hadir bersama kita pada kesempatan ini Bang Willy Batu, seorang aktivis, pengacara, dan advokat berasal dari Nusa Tenggara Timur yang juga menjadi ketua bidang hukum di DPP Forum Pemuda NTT. Bang Willy, selamat malam, apa kabar? Malam luar biasa ya, anak-anak muda kreatif nih. Oke. Semangat terus, maju terus ya. Teman-teman sekalian, pemirsa yang ada di rumah, perlu kita ketahui bersama bahwa narasumber kita yang hadir pada kesempatan ini itu merupakan seorang praktisi hukum yang sungguh mengikuti perjalanan kasus yang terjadi di Kabupaten Ende ini. Nah, untuk memulai seluruh jalannya diskusi kita, saya mungkin akan bertanya pertama-tama kepada Kak Willy terkait dengan klarifikasi fakta ya dan posisi hukum dalam kasus ini. Bang Willy, dari kacamata Bang Willy sebagai seorang pengacara, sebagai seorang advokat, kira-kira bagaimana Bang Willy melihat kasus yang sekarang sedang menimpa warga kita di Kabupaten Ende? Apakah ini sekedar sengketa tanah atau sudah masuk ke dalam ranah pelanggaran HAM? Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan Adinda sebagai orang NTT yang toleran, ya, yang moderat, kita harus menyampaikan salam Pancasila ya, atau salam toleransi yang selalu diajarkan kepada seluruh masyarakat NTT sejak kecil, sehingga NTT itu menjadi kota paling toleran di Indonesia. Beberapa kali masuk nominasi juga ya. Nah, salam toleransinya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Menjawab pertanyaan Adinda tadi, ini menarik ya, bahwa memang apakah persoalan itu masuk di ranah perdata atau namanya sengketa agraria, ataukah
pelanggaran Menjawab HAM. pelanggaran HAM, ya. Iya, saya melihat bahwa dua-duanya masuk. Kenapa? Karena memang persoalan ini bukan sengketa tanah biasa, tetapi ini sudah masuk ke ranah pelanggaran HAM, ya, pelanggaran hak dan juga pelanggaran HAM. Kenapa kok sampai ada pelanggaran HAM? Karena di sana dilakukan oleh aparat negara, ya. Kemudian yang kedua, bahwa prosedurnya itu diduga, ya, dalam tanda kutip, bahwa ini tidak dilakukan secara formal atau secara hukum yang sebagaimana dilakukan. Nah, karena di dalam pasal 195 HIR itu mengatur tentang proses atau tata cara melakukan eksekusi. Nah, karena yang turun ini adalah aparat, kemudian aparat melakukan aparat dalam hal ini ada di sana, kita lihat di video itu ada pihak kepolisian dan juga pihak Pol PP, ya. Nah, kemudian ada dampak yang luar biasa, nah, sehingga bisa dipertontonkan oleh seluruh masyarakat, ya, karena ini berdampak bagi masyarakat luas, maka dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Nah, ini memang penting untuk disampaikan bahwa proses yang dilakukan, mohon maaf, oleh pihak alat negara yang kita lihat itu, alat negara dalam hal ini pihak kepolisian itu tentu keliru, karena polisi itu hanya menangani perkara pidana, bukan persoalan sengketa tanah, ya, sehingga bisa merugikan masyarakat. Kemudian yang kedua, yang memiliki hak eksekutorial itu hanyalah pengadilan. Jadi ketika ada sengketa hak di sana, maka pihak pengadilanlah yang memiliki hak eksekutorial untuk melakukan proses eksekusi. Karena sebagaimana yang kita lihat kemarin ketika ada deko turun dan lain sebagainya, itu bukan lagi proses penertiban, tetapi itu adalah proses eksekusi real, yang mana harus merujuk pada 195 HIR, hukum acara perdata, harus adanya penetapan pengadilan, ya. Dan di dalam proses eksekusi itu, ya, itu harus didasari oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan putusan itu harus mempunyai frasa kondemnatoir atau menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini proses eksekusi itu, ya, harus ada frasa putusan pengadilan di dalam amarnya itu yang menyebutkan menghukum seseorang untuk mengosongkan tempat tersebut secara sukarela. Manakala tidak dikosongkan, maka akan melakukan proses eksekusi. Dari putusan itu barulah ada turunannya, namanya penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan melalui jurusita membacakan penetapan. Nah, kemudian dilakukan proses eksekusi. Nah, maka yang kita lihat kemarin, yang kita tonton kemarin, sepertinya ada yang dilewatkan gitu. Artinya dari apa yang Bang Billy sampaikan ini, kita sepakat bahwa persoalan yang kemudian terjadi kemarin itu juga masuk dalam ranah pelanggaran HAM. Sepakat soal itu. Saya sepakat. Karena tadi bahwa memang kejadian itu melibatkan aparat negara, alat negara, ya. Kemudian berdampak pada seluruh masyarakat, ya, tidak memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, dan juga ada pihak yang dirugikan di situ. Terbukti ada yang menangis, ya, kehilangan hak-haknya. Kak Willy, ini menarik satu penjelasan yang saya kira secara umum sudah berhasil untuk membuka wawasan publik, ya, terkait dengan tahapan-tahapan sebelum sampai pada tingkatan eksekusi itu seperti apa. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Bang Willy, ya. Kita mungkin akan berlangkah ke pertanyaan berikut, Bang Willy. Bang Willy sepakat bahwa persoalan yang kemarin terjadi di ND itu adalah sebuah persoalan yang tidak saja pada ranah hukum, tapi juga dia masuk ke dalam ranah pelanggaran hak asasi manusia. Kita masuk ke pertanyaan berikut, Bang Willy. Ini kita mendengar ada dua klaim. Klaim pertama itu dari pemerintah, yang menyebut bahwa tindakan yang dilakukan kemarin itu dibuat didasarkan atas motivasi untuk
eh, merapikan kembali aset negara atau aset pemerintah gitu. Nah, pemerintah dengan sertifikat resmi, mereka mempunyai sertifikat resmi. Kemarin kita dengar Bupati Badeoda juga menyebut bahwa tindakan itu dibuat karena mereka punya pegangan alas pada hak lah. alas hak pada sertifikat itu ya, punya pegangan. Nah, dan warga juga di satu pihak menyebut bahwa mereka mendapat hibah dari SVD Ya. selaku salah satu ordo atau salah satu tarekat yang ada di Kabupaten Ende. Nah, secara hukum menurut Kak Willy ini mana yang lebih kuat? Ya tentu sengketa itu tadi yang saya sampaikan bahwa ini sudah terlewatkan nih. Nah, jadi kalau terkait alas hak itu proses pengujian itu tentu ada di pengadilan. Ya, karena memang objek sengketa ini ada yang saling mengklaim, maka penyelesaian itu harus melalui jalur pengadilan. Tapi sejauh yang kita ketahui bahwa memang ini belum sampai ke tahap itu. Seyogianya ya pihak pemerintah itu harus memahami bahwa di atas objek itu ada pihak yang mendiam. Dan juga ada yang saling mengklaim. Nah, seharusnya siapa yang merasa mendalilkan bahwa objek itu adalah miliknya, ya langkah awal ya dia harus melakukan pendekatan secara persuasif. Kalau bisa mediasi untuk mendapatkan win-win solusi misalnya, atau saling mengadu bukti lah begitu ya, dengan cara-cara yang humanis. Tidak kemudian menurunkan alat negara untuk mengosongkan secara paksa. Yang kita lihat itu adalah eksekusi real. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, kalau untuk mengenai alas hak tentu ini sudah terlewatkan ya. Ini ranahnya pengadilan. Artinya dari konteks hukum sendiri, dari pandangan Bang Willy, antara si pemberi hibah tadi, SVD, sama yang megang sertifikat ini, apakah dua kekuatan hukum ini memiliki posisi yang hampir sama? Iya, kalau misalnya artinya alas hak yang sempurna dan istimewa itu adalah sertifikat. Ya. Tapi ini kan saling mengklaim, ya. Oh, satu sisi bahwa dia punya ini, sisi yang lain punya ini. Ya tentu ranahnya itu ya bukan di ruang publik, tetapi ke pengadilan. Nah, makanya siapa yang mendalilkan ya dia yang harus membuktikan. Tapi itu semua sudah dilewatkan. Yang kita lihat bahwa di situ ada proses eksekusi, dalam hal ini eksekusi real, yaitu pengosongan yang dilakukan secara paksa. Ya, yang kita ketahui bersama bahwa itu dilakukan oleh pihak Pemda dengan alatnya, ya, dalam hal ini pihak kepolisian. Nah, ini yang kita sayangkan. Kenapa kok ada objek yang sengketa tidak melalui pendekatan yang humanistik, tetapi pemerintah cenderung menggunakan cara-cara yang legalistik. Legalistik itu artinya hukum yang kaku, saling mengklaim, ya kan? Tidak ada upaya melakukan pendekatan supaya semuanya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, sehingga yang terdampak tadi dia juga ya bisa mendapatkan keadilan ataupun hak-haknya. Ya, kita jangan mengabaikan bahwa dia punya ini buktinya kurang kuat dan lain sebagainya. Jangan, karena kalau kita mengacu kepada negara kita ini adalah negara hukum, semuanya melalui jalur resmi yaitu peradilan. Menarik penjelasan dari Bang Willy. Saya mungkin akan menarik Bang Willy untuk melihat alasan mendasar yang seringkali dilontarkan oleh Bupati Ende, dalam hal ini Bapak Yosef Benedictus Badeoda ya. Kemarin waktu podcast terakhir sama Pater Yohan Badu di Box Cafe, Badeoda menyebut bahwa tindakan yang dibuat itu menunjukkan ketegasan sikapnya, dan kemudian diklarifikasi atau dikonfirmasi kembali ketika dia memberi pernyataan terhadap teman-teman media pada hari Selasa kalau tidak salah. Dia menyebut bahwa tindakan itu sebagai bentuk untuk merapikan kembali ya aset daerah gitu, atau menyelamatkan aset daerah. Pertanyaannya adalah, apakah alasan ini cukup sah secara hukum untuk
melakukan pembongkaran terhadap rumah warga di Jalan Irian Jaya kemarin. Ya, artinya penertiban aset daerah atau aset negara yang diklaim itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Tetapi pihak pemerintah ya dalam hal ini Pak Bupati itu harus pendekatan-pendekatan yang yang humanistik tadi, pendekatan yang persuasif. Ketika misalnya di sana pihak tersebut merasa memiliki hak juga, ya harus dihargai. Jadi tetap jalurnya tadi harus melalui proses hukum yang adil, begitu. Mediasi pun mediasi yang adil, sehingga masyarakat itu merasa tidak disingkirkan atau merasa tidak dirugikan. Begitu. Kalau misalnya belum menempuh proses mediasi, kemudian langsung melakukan proses eksekusi dan lain sebagainya, ya tentu sangat disayangkan ya. Tapi kalau memang pun sudah ada proses mediasi itu harus mendengar dari semua pihak, jangan hanya satu pihak. Gitu. Oke, Kak Willy, tapi ini menarik. Kemarin itu pemerintah sebut kalau mereka tuh sudah melalui suatu pendekatan yang sifatnya seperti yang Kak Willy sebut tadi, persuasif ya. Pendekatan yang sifatnya persuasif. Nah, pertanyaannya adalah dalam praktik hukum, apa indikator bahwa suatu tindakan sudah memenuhi prinsip due of law itu? Due proses lah gitu. Ya, itu kan prinsip penegakan hukum yang baik. Ya. Itu harus dilewati dengan pemberitahuan, ya kan? Penyampaian terlebih dahulu, kemudian dilakukan proses mediasi tadi. Kalau misalnya pun mediasinya ini gagal, ya harus berlanjut bisa saja berlanjut ke pengadilan. Dan juga kepada masyarakat yang merasa memiliki alas hak, ya dia juga tidak bisa serta-merta melakukan seperti kontak fisik dan lain sebagainya, tetapi juga siap apabila ditarik ke pengadilan. Begitu. Kalau saya merunut dari situ, Kak Willy, apakah seluruh rangkaian proses sampai pada tahap pembongkaran kemarin itu sudah memenuhi atau sudah melewati tahap-tahap sebagaimana Kak Willy sebutkan tadi? Kalau kita melihat, mengamati melalui video itu sepertinya belum ya. Itu yang kita sayangkan. Karena ini ada yang saling mengklaim, seharusnya ya kan, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan dan atau menggugat ke pengadilan dan buktikan bahwa alasan ini loh, kalian mundur atau kalian kosongkan, ya kan. Karena semua proses perkara perdata sekarang harus ditempuh juga melalui jalur mediasi sebelum masuk ke pokok perkara. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan juga oleh seluruh kepala daerah di mana saja berada, bahwa pentingnya proses mediasi. Sebelum masuk ke ranah perkara. Lantas pertanyaannya, kalau misalnya merujuk dari pendapat Bang Willy tadi, pemirsa di rumah mungkin perlu juga mengetahui bersama, kalau misalnya kesepakatan itu, jika benar penggusuran tadi telah dilakukan tanpa adanya kesepakatan atau tanpa adanya proses-proses atau tahapan sebagaimana disebutkan tadi, maka tindakan itu masih bisa disebut sebagai sebuah proses hukum yang legal, atau justru ini tidak ilegal lagi nih, yang dibuat oleh aparat kemarin di ND? Ya, tentu ini sebuah proses eksekusi yang ilegal ya. Proses hukum yang ilegal karena tidak melewati tahapan-tahapan seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, makanya kalau merujuk ke Undang-Undang Dasar 1945, nah tentu ini pelanggaran ya. Pelanggaran terhadap pasal 28 huruf H terkait dengan rumah yang layak, dan juga pasal 28 huruf G terkait dengan rasa aman. Apakah negara hadir memberikan rasa aman atau perlindungan terhadap masyarakat? Kalau yang diperlihatkan seperti kemarin, ya tentu tidak. Nah, makanya itu yang disayangkan. Kalau kita lihat juga, Bang Willy,
saya flashback kembali apa yang disampaikan Bang Willy tadi. Lalu kemudian kemarin Padma Indonesia ya menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Ende itu merupakan sebuah tindakan yang sifatnya itu melanggar HAM. Dan itu juga ditegaskan oleh Kak Willy tadi dalam beberapa pernyataan. Pertanyaannya adalah dalam konteks hukum dengan mempertimbangkan bobot kasus tadi, apakah klaim ini itu berlebihan atau justru dia menggambarkan realitas yang sebenarnya terjadi di lapangan? Ya, karena memang realitas di lapangan itu adanya kehadiran aparat ya yang dalam tanda kutip tadi kita duga sebagai ilegal, ya kan? Karena kenapa? Karena kepolisian itu tugasnya menangani perkara pidana, bukan persoalan perdata. Nah, kalau misalnya di objek tersebut ada yang saling klaim, ini kan perkara nih, ya, apa namanya, istilahnya sengketa ya? Sengketa, lahan sengketa. Ya harus diuji dong ke pengadilan. Tidak bisa mengklaim bahwa satu punya surat ini, satu punya surat ini. Ya kapan selesainya? Ya, kalau sekedar klaim ya. Kalau sekedar klaim. Nah, makanya apa namanya? Untuk supaya ada kepastian hukum ini ya, kalau mediasi tadi gagal dan lain sebagainya ya tentunya harus di pengadilan. Tapi secara ilegal tadi ya dikategorikan tadi tindakan pelanggaran HAM. Karena di sana ada aparat yang turun. Dilakukan oleh aparat. Kemudian yang kedua adanya kerugian. Kemudian yang ketiga berdampak bagi masyarakat. Psikologinya terganggu. Psikologis terganggu, pikirannya stres, ya kan. Mau kerja juga tidak tenang. Sekarang mereka mau tinggal di mana? Ya. Kami ini mungkin dengar informasi belakangan mereka tinggal di mana setelah diusir kemarin? Oh, belum dengar ya. Itu kurang tahu juga. Makanya kita dari percakapan hari ini kita ingin juga kemudian mendesak pemerintah jangan sekedar cuma apa ya dalam bahasa tadi Kak Willy sebut jangan cuma sekedar membongkar atau mengusir warga dari situ dalam tanda kutip ya, tetapi kemudian pemerintah juga perlu kemudian menyediakan tempat tinggal yang layak. Ya, tapi kalau kita orang NTT ini kan apa namanya tidak ada yang terlantar lah. Ketika melihat saudaranya seperti itu, pasti ada yang merangkul, pasti ada yang membukakan pintunya. Ya, saya yakin sekarang ya mereka nyaman dan juga punya tempat tinggal yang layak. Oke. Siap, Bang Willy. Terima kasih untuk pendekatannya tadi, penjelasannya. Saya kira ini pemirsa di rumah juga perlu bersama mendengarkan karena ini ada banyak sekali pengetahuan baru tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Willy. Salah satunya tadi soal bagaimana pendekatan yang semestinya diambil oleh pemerintah dalam menuntaskan atau menyelesaikan persoalan ini. Nah, kita mungkin akan berlanjut ke pertanyaan berikut, Bang Willy. Sebagai orang yang saya kira belakangan ini sangat intens mengkaji isu-isu terkait dengan hukum di Indonesia, lalu secara khusus di wilayah kita di NTT, Kak Willy mungkin bisa memberikan pendapat. Pemerintah sendiri itu beralasan bahwa kondisi keuangan daerah mereka di ND itu sangat terbatas, sehingga tindakan ini mau tidak mau harus diambil untuk merapikan kembali aset daerah gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah alasan ekonomi semacam ini itu bisa menjadi dasar legitimasi adanya penggusuran kemarin? Iya, artinya pada prinsipnya pengamanan aset daerah itu kita setuju. Tetapi prosesnya itu ya harus legal. Kemudian pendekatan apa namanya persuasif tadi tidak bisa. Kemudian pemerintah itu dianggap memiliki jarak dengan masyarakat atau pihak yang memiliki tempat itu. Nah, harus melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif, yang baik, sehingga tidak ada yang dirugikan. Berbicara tentang tanah ini sendiri, Kak Willy, kita mendengar banyak hal, kita membaca banyak informasi, entah dari pihak pemberi hibah, dalam hal ini Serikat Sabda Allah tadi, SVD, sebagai salah satu terikat misi di ND, dan juga kemudian dari pemerintah sendiri. Ada dua klaim ini. Saya ingin bertanya ke Kak Willy sendiri sebagai orang yang juga mengikuti kasus ini. Dari dua klaim ini, Kak Willy sendiri melihat sebenarnya persoalan ini letak pokoknya itu di mana? Karena apa namanya saling mengklaim ini hanya di ruang publik, ya.
tentu kita tidak bisa meraba-raba. Oke. Soal misalnya Pemda mengklaim bahwa ini adalah tanah Tanah kami, itu terlalu prematur. Oke, Kak Willy Begitupun mungkin sebaliknya. pemirsa di rumah perlu tahu, Pemda klaim itu tanah sejak tahun berapa tanah milik mereka itu? Kalau tidak salah. Saya dapat informasi tadi tahun berapa ya? 2000 2022 ya? 22, oke. Apa 2002 itu? 2000, Saya ya. lupa ya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kita berpikir secara logika saja ya, kalau saya tanya balik nih ke Ade nih, ya, SVD itu masuk ke tanah Flores itu tahun berapa? Tahun 1920-an awal. Ya, 1992. Sementara, maaf nih ya, kabupaten kita mayoritas itu terbentuk itu di atas tahun 50-an. 1950-an. Ya. Setelah karya misi ini hadir. Setidaknya setelah pecahnya Sunda Kelapa. Setelah dibagi-baginya Sunda Kelapa. Artinya secara logika bahwa memang ya hampir mengarah ke bahwa itu punya misi. Tapi semua ini kan harus dibuktikan di pengadilan. Nah, cuman ini semua sudah terlewatkan. Yang dipertontonkan hanya proses eksekusi yang menurut kita itu ada hal yang keliru. Ya, tentu kita tidak bisa meraba-raba. Karena salah satu pihak kalau mengklaim bahwa ini adalah tanahnya si A atau si B, ini kan prematur semua. Karena belum proses hukum di pengadilan. Oke. Dengan kata lain, dari seluruh konstruksi kasus ini, yang mau dikatakan adalah, ya kalau mau mengklaim bahwa tanah ini adalah milik kalian, mungkin bisa melalui jalur hukum tadi, atau bagaimana mungkin? Ada tambahan dari Kak Willy? Iya, karena di atas tanah itu sudah ada orang yang mendiami, ya kan? Nah, kemudian ada pihak lain yang mengklaim, ya dia harus melakukan pendekatan yang baik, pendekatan persuasif tadi. Kalau misalnya sampai ada win-win solusi, misalnya pihak yang mendiami mengakui bahwa memang ini objek tanah ini adalah punya bapak atau punya saudara yang mengklaim saya benar tidak punya alas hak, saya bisa keluar. Ya, tapi kalau misalnya pihak yang di situ tetap bertahan, maka kita harus melewati proses peradilan tadi. Menggugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian harus ada penetapan pengadilan, dan pihak pengadilan lah yang memiliki hak untuk melakukan proses eksekutorial. Gitu. Menarik apa yang disampaikan oleh Bang Willy tadi, dan saya teringat dalam beberapa statement tadi, Bang Willy menegaskan perlu adanya persuasi, artinya perlu ada tindakan untuk berbicara one by one antara dari hati ke hati, musyawarah lah. Nah, dengan kata lain kita bisa katakan bahwa persuasi tadi, tindakan yang sifatnya itu musyawarah tadi, itu dalam konteks hukum seberapa penting sih dia, Kak Willy? Itu sekarang saja sudah ada Semah Mahkamah Agung Perma Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu. Semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan itu wajib didahului dengan proses mediasi untuk mencari win-win solusi sebelum masuk ke tahap pengadilan. Nah, ini juga harus diterapkan ke pemerintah supaya pemerintah itu jangan hanya legalistik tapi juga harus humanistik. Nah, sehingga masyarakat itu tidak memiliki jurang dengan pemerintah. Begitu. Nah, ini penting supaya supaya antara masyarakat dengan pemerintah itu bisa berdampingan. Tidak ada lagi ketegangan seperti yang kita lihat bersama. Berarti kita sepakat bahwa proses mediasi ini itu menjadi salah satu langkah penting untuk kemudian mempertemukan dua belah pihak yang berkonflik ini Betul. Mempertemukan kedua belah pihak dan kemudian harus ada seorang mediator yang objektif sehingga bisa mendengar dari kedua belah pihak. Tapi proses itu menurut saya semuanya sudah terlewati karena kasus Irian Jaya itu semuanya sudah selesai dalam arti proses pengosongan paksa sudah dilakukan, tapi mempertontonkan kita bahwa itu ada proses hukum yang dilewatkan.
real yang dilakukan terhadap seseorang, terhadap warga negara maupun badan hukum, dan hukum wajib melalui jalur peradilan. peradilan. Nah, dan harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan sifatnya harus kondemnatoir atau menghukum, kemudian diikuti dengan penetapan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan, mengutus jurusita berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan eksekusi. Nah, begitu. Penjelasan yang Bang Willy sampaikan ini sebetulnya sangat penting. Kalau kita melihat konteks sekarang di ND, kalau kita baca di media, Bupati sangat getol untuk merapikan kembali aset daerah. Dan salah satu yang kemudian terdampak itu bukan cuma sekedar orang-orang yang mendiami wilayah itu, tetapi juga kemudian kita, orang-orang yang mungkin sedikit jauh dari teman-teman yang ada di ND. Kenapa saya bilang ini penting? Karena ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Andai kata tindakan penggusuran atau tindakan semacam ini itu senantiasa selalu dibuat oleh pemerintah. Ya, Bang Willy mungkin punya tanggapan lain soal itu tadi. Iya, artinya ini penting bagaimana kita harus mengedukasi masyarakat bahwa memang prosedurnya harus seperti ini. Ya kan? Tidak bisa kemudian kita menerapkan pola-pola lama yang merugikan banyak pihak. Ya kan? Kalau misalnya ada pihak yang mengklaim tadi, ya dia harus melewati tahapan-tahapan tadi, mulai dari mediasi untuk menemukan win-win solusi secara persuasif. Kemudian kalau itu gagal, ya mau tidak mau harus ke ranah hukum. Ranah hukum itu bisa ke pengadilan negeri ya untuk menuntut haknya atau membuktikan haknya, bisa juga ke pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan PT UN itu ya. Oke. Terima kasih ke Willy untuk penjelasannya. Kita mungkin akan berlangkah ke pertanyaan berikut. Lagi 2-3 pertanyaan sebelum kita menutup rangkaian diskusi kita malam hari ini. Pertanyaannya adalah, jika Anda melihat atau jika Bang Willy melihat posisi kedua belah pihak dalam kasus ini, baik dari pihak gereja tadi maupun dari pihak pemerintah daerah Kabupaten ND, kira-kira menurut Bang Willy sendiri, langkah hukum apa yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan ini? Ya, langkah hukumnya itu ya harus mediasi, memusyawarahkan kembali persoalan ini ya secara damai, sehingga pihak yang terdampak tadi bisa mendapatkan hak-haknya. Mediasilah secara profesional, secara bermartabat, sehingga pihak dari pemerintah dan juga kita tidak tahu ya sebelah ini yang memiliki alas hak siapa. Tetapi semuanya itu harus ditempuh dengan cara yang bermartabat, cara yang baik, ya, dan sehingga tidak ada yang dirugikan. Sebagai praktisi hukum, dari penjelasan tadi, apa pesan yang barangkali bisa disampaikan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat kita di daerah terkait dengan konflik-konflik semacam ini agar ke depan tidak menjadi presiden buruk? Silakan Bang Willy. Ya, kepada pemerintah itu ya ke depan harus lebih humanistik, ya, tidak menggunakan cara-cara legalistik atau hukum yang kaku. Nah, kepada masyarakat dan siapa saja kita juga harus menjaga legalitas kita, ya, misalnya dokumen surat dan lain sebagainya yang merupakan adalah alas hak kita. Tetapi kalau itu bukan milik kita, ya kepada masyarakat supaya jangan sekali-kali kita mengambil hak orang, ya, apa yang menjadi haknya itu adalah miliknya. Nah, karena kita ini berasal dari tanah, hidup dari hasil di atas tanah, mati pun akan kembali menjadi tanah. Siapapun dia, baik masyarakat maupun pemerintah, untuk menghargai hak orang, apalagi tanah, jangan main-main dengan tanah. Oke. Pemirsa di rumah sudah mendengar bersama tadi penjelasan yang sangat penting dari Bang Willy Watu, seorang praktisi hukum dan juga aktivis yang selama ini intens mengawal kasus yang terjadi di Kabupaten ND. Sebagai penutup, mungkin kita minta closing statement
barangkali beberapa detik ke depan terkait dengan persoalan yang terjadi di ND ini. Tadi pesan sudah disampaikan, mungkin diberi penegasan kembali. Ya, sebagai closing statement, tentu kasus penggusuran di Jalan Irian Jaya terkait dengan sengketa agraria itu, ya negara harus turun tangan. Ya, saya meminta kepada Komnas HAM, ya sebagai lembaga hak asasi manusia di negara ini untuk turun ke ND, ya sebagai kota Pancasila, agar melakukan investigasi dan juga mediasi kepada semua korban, terutama kepada pihak mempertemukan pihak pemerintah, kemudian pihak gereja dan juga korban. Kenapa? Karena korban ini bukan musuh negara. Ini juga harus dilindungi dan diayomi oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini kalau bisa Komnas HAM itu sebagai mediator, ya, supaya persoalannya itu bisa terungkap supaya lebih terang benderang. Ya, itulah harapan saya, Adindaku. Terima kasih. Konflik yang terjadi di Jalan Irian Jaya di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberi kita satu pelajaran penting bahwa tanpa dialog, kebijakan bisa berubah menjadi konflik. Dan tanpa empati, penegakan hukum bisa kehilangan nyawanya. Lalu, kemana arah penyelesaian konflik ini? Apakah hukum akan menjadi jalan keluar? Atau justru menjadi bagian dari masalah? Saya, Devri, izin pamit dari ruang ini. Bang Billy, terima kasih banyak untuk perjumpaan kita. Sukses ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam kebenaran, salam akal sehat. Terima Salam kasih. Pancasila juga dong. Salam Pancasila. Oke.